warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamasari, NIM 190200636, Prodi PGSD semester 5 kelas B. Pada video kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Lombok. Dongeng tersebut berjudul Sepasang Sendal yang Serakah. Pada masa silam di Lombok, hiduplah seorang raja yang sudah berumur. Raja ini memiliki sendal kesayangan. Dalam bahasa setempat, sendal kesayangan tersebut disebut lelampak. Nah, lelampak itu terbuat dari kulit kerbau. Sendal yang kanan terbuat dari kulit kerbau yang jantan dan sendal yang kiri terbuat dari kulit kerbau yang betina. Tak seorang pun yang tahu kalau lelampak tersebut adalah sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang bisa berbicara satu dengan yang lainnya. Sang suami biasa dipanggil dengan panggilan Puk Mame dan sang istri biasa dipanggil dengan panggilan Puk Nine. Tak ada seorang pun yang bisa mendengar percakapan antara kedua sendal tersebut. Seperti biasa, sang raja selalu memakai sendal kesayangannya itu kemanapun ia pergi. Apalagi jika musim hujan, seperti beberapa hari belakangan ini. Sendal itu adalah yang selalu dikenakannya setiap hari. Sang raja menganggap sendal yang selalu ia gunakan setiap hari adalah terbuat dari kulit kerbau yang tahan air hingga tidak cepat rusak. Raja hanya melepaskan sandal tersebut ketika malam hari dan ketika beliau tidur. Malam itu, raja melepas sendalnya dan meletakkan di kolong tempat tidur. Sepasang sendal yang kulitnya masih lembab karena terkena air hujan, sungguh merasa tak nyaman. Tikus-tikus dalam istana mengintai mereka karena bau yang mereka keluarkan. Sepasang sendal itu mulai ketakutan digigit tikus. Kemudian si Puk Mame ini berkata kepada si Puk Nine, "Istriku, jika kita selalu diintai tikus-tikus jahat itu setiap malam, lama-lama kita pasti akan digigit mereka," kata Puk Mame kepada istrinya. Kemudian, lantas apa yang mau kita lakukan, suamiku? Kita tidak bisa jalan, apalagi berlari untuk sembunyi, jawab Puk Nine. Lalu, sang suami mengeluarkan ide yang ada di benaknya. Bagaimana jika kita memohon kepada Tuhan agar kita dijadikan sepasang tikus? Tanyanya antusias karena Puk Nine adalah seorang istri yang penurut, jadi ia setuju-setuju saja dengan apa yang dikatakan oleh Puk Mame. Dan akhirnya Puk Mame yang didampingi istrinya itu berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang tikus," ucap Puk Mame perlahan dengan nada memohon. Dan Tuhan pun segera mengabulkan permohonan Puk Mame. Tak lama kemudian, Puk Mame dan Puk Nine berubah menjadi sepasang tikus yang bertubuh besar. Puk Mame dan istrinya sangat menikmati menjadi seekor tikus karena tubuhnya jauh lebih besar daripada tikus-tikus yang ada di istana. Mereka sangat ditakuti. Tak jarang mereka mengejar tikus-tikus lain jika kedapatan sedang mencari makanan di dapur. Karena kelakuan Puk Mame dan istrinya, raja dan penghuni istana lainnya merasa terganggu. Mereka susah tidur karena kegaduhan yang diakibatkan oleh sepasang tikus itu. Akibatnya, raja memerintahkan pengawal untuk memelihara kucing dalam istana untuk memangsa tikus-tikus yang berkeliaran di sana. Kemudian, pengawal raja membawa banyak kucing ke istana. Kucing-kucing itu segera saja memangsa tikus-tikus yang
dapat mereka tangkap. Lalu Puk Mame merasa sangat khawatir akan keselamatan dirinya dan istrinya. Karena itulah sekali lagi ia mengutarakan keinginannya kepada istrinya. "Istriku, apakah kau setuju jika kita memohon kepada Tuhan untuk dijadikan sepasang kucing?" tanyanya kepada Puk Nine. "Dengan begitu, kita tidak perlu lagi ketakutan diburu kucing lapar itu," tambahnya meyakinkan istrinya. Kemudian Puk Nine setuju saja usul suaminya. Ia beranggapan pendapat suaminya itu adalah benar. Puk Mame segera berdoa didampingi oleh istrinya. "Ya Tuhan, ubahlah kami menjadi sepasang kucing," katanya penuh harap. Sekali lagi Tuhan segera mengabulkan permohonan suami istri. Tak lama kemudian mereka pun berubah menjadi sepasang kucing. Karena berbulu indah, sepasang kucing jelmaan lelampak itu menarik perhatian permaisuri. Sang permaisuri sangat senang kepada mereka. Ia memperlakukan sepasang kucing itu dengan baik dan suka mengelus-elus tubuh mereka. Karena itulah Puk Mame dan istrinya bebas berkeliaran keluar masuk kamar tidur raja dan permaisuri. Meski sudah berada dalam kondisi yang nyaman, rupanya Puk Mame belum puas. Ia merasa iri terhadap anjing pemburu raja yang senantiasa dibawanya berburu. Kelihayan sang anjing menangkap menjangan seringkali membuat raja menghadiahinya sebagian daging binatang hasil buruannya. Hal ini membuat rasa iri Puk Mame yang semakin menjadi. Puk Mame segera menghampiri istrinya dan berkata, "Istriku, bagaimana jika kita memohon kepada Tuhan agar kita dijadikan sepasang anjing pemburu?" katanya antusias. "Coba kau bayangkan, alangkah senangnya jika kita diajak jalan-jalan ke hutan dan dihadiahi banyak daging menjangan," ujarnya lagi penuh semangat. Puk Nine sedikit terkejut atas usul suaminya itu. Walau demikian, ia setuju saja. Karena menurutnya apa yang dikatakan suaminya tidak ada yang salah. Kemudian Puk Mame segera berdoa di samping istrinya. "Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang anjing pemburu," katanya penuh harap. Lagi-lagi Tuhan memenuhi keinginan Puk Mame dan istrinya. Segera saja mereka berubah wujud menjadi sepasang anjing pemburu. Karena postur tubuhnya yang sangat bagus dan kecakapannya berburu, Puk Mame dan istrinya menjadi sepasang anjing pemburu kesayangan raja. Baginda senantiasa mengajak mereka berburu ke hutan dan menghadiahi mereka daging menjangan. Puk Mame dan istrinya merasa sangat senang. Jika tak sedang diajak berburu, raja mengurung Puk Mame dan Puk Ninenya dan istrinya dalam sebuah kandang. Lama-kelamaan Puk Mame merasa dirinya tak bebas. Ia ingin sekali-sekali berkeliaran kemana saja. Ia suka seperti sebelumnya. Rasa tak puas yang mendera hatinya membuatnya ingin berubah menjadi seorang manusia. Kemudian Puk Mame berkata kepada istrinya, "Istriku, apakah kau merasakan juga rasa terkekang seperti yang aku rasakan?" tanyanya kepada Puk Nine. Istrinya itu hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, bagaimana jika kita memohon kepada Tuhan agar Ia menjadikan kita manusia?" tanyanya lagi. Kemudian Puk Nine terdiam sesaat. Ia merasa permintaan suaminya agak berlebihan. Walau demikian, Puk Nine merasa suaminya benar. Dalam hatinya, Puk Nine ingin juga merasakan sebagai seorang manusia. "Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang manusia," pinta Puk Mame setelah istrinya menyetujui usulnya. Tuhan tak keberatan menjadikan Puk Mame dan istrinya sepasang manusia. Segera saja mereka berubah wujud. Begitu Puk Mame selesai mengucapkan doanya. Setelah menjadi seorang manusia, Puk Mame ingin sekali menjadi seorang raja, menggantikan raja yang dinilainya sudah tua
dan terlalu lama berkuasa. Lagi-lagi, Bu Nine merestui saja keinginan suaminya itu. Ia tak kuasa menolak. Bu Mame mengajak sang istri keluar dari istana dan mendirikan kerajaan baru yang terletak cukup jauh dari istana raja. Kemegahan istana yang dibangun Bu Mame menarik perhatian banyak orang. Tak perlu waktu lama untuk dirinya memperoleh banyak pengikut. Karena tak kuasa menahan keinginannya, Bu Mame segera mengajak para pengikutnya untuk menyusun rencana untuk menyerang raja dan mengambil alih kekuasaan. Kemudian desas-desus rencana Bu Mame ini sampai ke telinga raja. Raja segera menyuruh pengawal menyiapkan pasukan untuk menyerang Bu Mame dan para pengikutnya lebih dulu. Raja tak ingin Lombok jatuh ke tangan manusia yang tak jelas asal-usulnya. Demikianlah Bu Mame dan para pengikutnya yang sama sekali tak punya pengalaman untuk berperang, kocar-kacir begitu diserang pasukan raja secara tiba-tiba. Banyak pengikut Bu Mame yang mati terbunuh. Tuhan masih melindungi Bu Mame dan istrinya. Mereka berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Dan di saat di dalam hutan, Bu Mame merasa sangat sakit hati atas kekalahannya itu. Ia menolak mentah-mentah saran istrinya untuk kembali sebagai orang biasa yang mengabdi pada raja. Tiba-tiba, Bu Mame mengutarakan ide gilanya kepada istrinya. Bagaimana jika kita memohon kepada Tuhan agar kita dijadikan Tuhan? Katanya kepada Bu Nine, yang menatapnya dengan mata terbelalak karena terkejut. Kemudian sang istri menolak keinginan suaminya. Ia merasa kali ini suaminya sudah melampaui batas. Karena didesak terus-menerus oleh suaminya, akhirnya Bu Nine menyerah. Dengan berat hati ia menyetujui ide suaminya yang tak masuk akal itu. Bu Mame pun segera mengucapkan doanya. Ya Tuhan, jadikanlah kami sepasang Tuhan, katanya tanpa ragu. Tuhan pun berang mendengar permohonan Bu Mame. Segera saja ia mengembalikan Bu Mame dan istrinya ke wujud asalnya, yang berupa sepasang sendal yang terbuat dari kulit kerbau. Sekian dari cerita pendek yang saya ceritakan. Kemudian ada beberapa pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita pendek yang saya ceritakan tadi, yaitu bersyukurlah atas apa yang kita dapatkan pada hari ini. Jangan serakah dan jangan meminta apa yang tidak mungkin akan terjadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.